Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita kembali membaca kitab Mukhtarat yang ditulis oleh Al-Ustaz Aun Rafiq bin Gufron hafidhahullahu taala. Alhamdulillah kita sudah sampai di alat-alat yang menzazmkan dua fiil. Dikatakan di sini bismillah qala al-muallifu hafizahullahu taala. Tsaniyan, yang kedua, al-adawatu, alat-alat allati yang tajzimu, menjazmkan fi'laini, dua fiil. Alat-alat yang menjazmkan dua fiil. Hiya, dia adalah ka'adawati, seperti alat-alat asyarti, syarat. Ya, nanti ada huruf syarat dan isim syarat yang dia menjazmkan dua fiil. Yang pertama adalah in. Ya, mislu, seperti firman Allah Ta'ala, in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibakum bihillah. In, jikalau tubdu, kalian atau kamu menampakkan ma, apa-apa, fi anfusikum, yang ada pada diri kalian, atau tukhfuhu, menyembunyikannya. Mana jawabnya? Yuhasibakum bihillah, maka Allah akan menghitungnya. Nah, di sini in menjazmkan dua fiil. Yang pertama fiil syarat, yaitu tubadu. Kemudian jawabnya adalah yuhasibakum. Adapun tukhfu ini juga jazm, cuman dia karena atof, ya, ma'tuf dengan tubadu. Ya, ini atof jumlah dengan jumlah. Baik, kita lihat i'rabnya. In adalah harfu syartin wa jazmin mabniyun ala sukun. Nanti ada huruf yang syarat tapi tidak menjazmkan. Di antaranya lau atau laula. Kalau in adalah menjazmkan. Baik. Mabniyun ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Tubadu itu fi'lun mudhari'un majzumun, ya, karena dia fi'il syarat, jazm dengan in. Apa tandanya? Bihadfin nuni, dengan dibuang huruf nun. Kenapa? Li'annahu ittasalat bihi wawul jama'ati, karena bersama dengan wawul jama'ah. Ya, karena rafa'nya dengan subutun nun, maka jazm dengan hadfun nun. Nah, ini fi'il syarat. Mana jawab syaratnya? Ini yuhasibakum. Hasaba yuhasibu. Nah, yuhasibakum itu fi'lun mudhari'un majzumun dia, karena jawab syarat. Tandanya apa? Bisukun, dengan sukun. Li'annahu lam yattasil bihi syai'un, karena tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Nah, ini contoh, ya, alat syarat, ya, in. Dia adalah huruf. Contoh yang kedua dengan in adalah firman Allah Ta'ala, in tansurullaha yansurkum. Jikalau kalian menolong Allah, yang surukum, maka Allah akan menolong kalian. Nah, in ini adalah harfu syartin wa jazmin, sama dengan di atas, mabniyun ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Tansuru itu fi'lun mudhari'un majzumun, dari kata nasara yang suru nasron. Dengan apa? Bihadfin nun, dengan dibuang huruf nun. Kenapa? Li'annahu ittasalat bihi wawul jama'ah. Mana jawabnya? Yang surkum. Nah, yang surkum itu fi'lun mudhari'un majzumun bisukuni li'annahu lam yattasil bihi syai'un. Nah, ini yang pertama, alat yang menjazmkan dua fi'il, yaitu in. In syartiyah, dan dia adalah huruf. Yang kedua adalah, kita lihat, man. Nah, ini adalah isim syarat. Ya, kalau huruf bedanya dia la mahala lahu minal i'rab. Tapi kalau isim dia punya kedudukan dalam i'rab.
lil akili, dia untuk yang berakal. Mislu seperti man yaf'al su'an yujazzabih. Man barang siapa yang yaf'al berbuat su'an keburukan, kenapa? Yujazzabih. Nah, dia akan dibalas dengan keburukan tersebut. Ya, kapan orang itu dibalas dengan keburukan? Ini syaratnya apa? Dia yaf'al su'an, melakukan perbuatan buruk. Kita lihat i'rabnya. Man itu ismu syartin mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in mubtadaun. Ini mubtada dia. Man karena dia isim maka pasti punya kedudukan. Kalau in huruf dia enggak punya kedudukan. Nah, di antara mubtada yang wajib di depan adalah isim syarat, ya, karena isim syarat itu wajib di depan jumlah. Yaf'alu itu fi'lun mudhari'un majzumun. Nah, karena dia fi'il syarat, tandanya bisukun, dengan sukun, li'annahu lam yattasil bihi syai'. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa ya'udu ala man, kembali ke man, ya. Su'an itu maf'ulun bih mansubun bil fathati li'annahu mufradun. Yujza, ini dia jawab syarat, adalah fi'lun mudhari'un majzumun bihadfi harfil illah, dengan dibuang huruf illat. Kenapa? Li'annahu mu'talul akhir bil alifi. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa ya'udu ala man, ya. Karena man ini menjazmkan dua fi'il, ya, maka dhamirnya kembali ke man. Wal jumlatani, dan dua jumlah minasyarti, dari syarat, yaitu yaf'al su'an wa jawabihi yujzabih fi mahali raf'in khobarun. Khobarnya man mana ini? Barang siapa yang apa? Yaf'al su'an yujzabih, yaitu khobarnya. Dua jumlah, ya, dari jumlah syarat dan jawabnya. Istamir, kita lanjutkan. Bihi itu al-jaru wal majruru muta'alliqun bi fi'li yujzah. Nah, ini alat yang kedua, yaitu man, untuk yang berakal. Kemudian yang ketiga, alat yang menjazmkan dua fi'il adalah ma wa mahma. Ya, kalau man artinya barang siapa atau siapapun. Kalau ma dan mahma itu apa saja atau apapun. Li ghairil akil, untuk yang tidak berakal. Mislu, contoh firman Allah Ta'ala, wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah. Dan kebaikan apapun yang kalian kerjakan, Allah mengetahuinya. Ya. Dan kebaikan apapun atau apa-apa yang kalian kerjakan berupa kebaikan, Allah mengetahuinya. Taib. Kita lihat i'rabnya. Ma itu ismu syartin mabniyun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Kalau ma nggak berakal, kebanyakan dia menjadi maf'ul bih, dan dia wajib di depan. Di antara maf'ul bih wajib di depan adalah ketika dia isim syarat, karena isim syarat itu haknya ada di depan jumlah atau kalimat. Mana fiilnya atau amilnya? Ini fiil setelahnya, ini amilnya yang menasabkan ma. Taf'alu, ini taf'alu fi'lun mudhari'un majzumun bihadfin nuni li'annahu ittasalat bihi wawul jamaah. Nah, taf'alu dia fi'il syarat, maka dia majzum dengan hadfun nun karena bersama dengan wawul jamaah. Ya, kalau maf'ul bi itu bisa mendahului fa'il dan bisa mendahului fi'il seperti ini. Tapi kalau fa'il tidak boleh mendahului fi'il, itu bedanya. Kalau maf'ul bi boleh mendahului fi'ilnya. Seperti ini, wa ma taf'alu, atau dalam ayat yang lain iyyaka na'budu. Nah, iyyaka itu maf'ul bi dari dhamir munfasil. Atau Allah Ta'ala berfirman fa fariqan kadzdzabtum. Nah, fariqan itu maf'ul bi. Tetapi kalau fa'il dia tidak boleh mendahului fi'il, ya harus di belakang fi'il.
ya, setelah fiil baru fa'il. Kita lanjutkan, mana jawab syaratnya ini? Ya'lam. Ya'lamhullah. Nah, ya'lam fi'lun mudhari'un majzumun bisukuni. Kenapa? Li'annahu lam yattasil bihi syai'un. Karena tidak bersambung dengan apapun. Nah, ini contoh isim syarat atau alat penjazm dua fi'il yang ketiga. Kita lanjutkan. Yang keempat adalah mata wa ayyana. Artinya kapanpun atau kapan saja. Mata bisa juga menjadi isim istifham, tetapi artinya kapan. Seperti Allah Ta'ala berfirman, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu tiba. Nah, itu mata istifham. Kalau ini mata di sini adalah syarat, ya. Ya, tandanya apa? Setelahnya ada dua fiil, ada fiil syarat dan jawab syarat. Taib. Mata wa ayyana, kapanpun atau kapan saja, itu liz zaman, untuk keterangan waktu, dorfu zaman. Mislu seperti mata ya'ti Muhammadun ila baiti ukrimhu. Kapanpun atau kapan saja Muhammad datang ke rumahku, kenapa? Ukrimhu, maka aku akan memuliakannya. Taib. Ini jawab syaratnya, ukrimhu, aku akan memuliakannya. Jelas i'rabnya. Mata itu dzarfu zamanin mabniyun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun fih. Nah, ini diantara posisi dzarf atau maf'ul yang wajib di depan adalah ketika dari syarat. Taib. Ya'ti itu fi'lun mudhari'un majzumun. Dengan apa? Bihadfi harfil illah. Kenapa? Li'annahu mu'talul akhir bil ya'i. Ya, karena harokat terakhirnya kasroh, maka mu'talnya adalah ya. Kalau harokat terakhirnya dhamma, mu'talnya wawu. Kalau harokat terakhirnya fathah, maka mu'talnya dengan alif. Ya, ya'ti dari kata ata ya'ti. Nah, ityanan. Ini fi'il syarat. Mana jawab syaratnya? Ukrimhu. Nah, ukrim dari kata akroma yukrimu. Nah, itu adalah fi'lun mudhari'un majzumun bisukuni li'annahu lam yattasil bihi syai'. Lam yattasil bi syai' di sini maksudnya syai' adalah alif isnain, wawul jama' dan ya mukhatabah. Baik. Kita lanjutkan. Nah, dari kata akroma yukrimu ikut wajan af'ala yuf'ilu. Baik. Yang kelima, alat penjazm dua fi'il adalah aina. Wa ainama wa anna wa haitsuma lil makan, untuk keterangan tempat. Dzarfu makanin. Mislu seperti contoh, ainama yasuddal amnu ta'ummat tuma'ninatu. Ainama yasuddal amnu, dimanapun keamanan itu terpenuhi atau tertutupi, kalau bahasa letter like-nya yasud menutup, maka ta'umma akan merata apa? At-tuma'ninatu, ketenangan. Jadi dimanapun keamanan itu terpenuhi, maka ya, ketenangan akan merata. Mana fil amrnya? Ya sudah ini. Ini apa fil amr ahwan apa? Fil syaratnya ya sudah. Jawab syaratnya mana? Ta'ummah. Kita lihat i'rab. Ainama, aina itu dzarfu makanin mabniyun alal fathi. Fi mahalli nasbin maf'ulun fih. Ya, karena dia dzaraf maka dia maf'ulun fih. Ma itu harfun zaidatun, dia huruf zaidah tambahan. Mabniun ala sukun la mahala lahu minal i'rab. Ya sudah itu fi'lun mudhari'un majzumun bisukunil muqaddari. Nah, dia dengan sukun muqaddar, asalnya sukun. Tapi wahurika bil fathati, dan dia diharakati dengan fathah. Kenapa? Mana'an iltiqa'i sakinain, karena mencegah bertemunya dua sukun. Asalnya sukun harokat terakhir, ya, karena dia majzum. Lam yattasil bi syai'.
Tapi karena idgham atau tasydid itu ada dua huruf, huruf pertama pasti sukun. Nah, ketika huruf kedua juga sukun, maka sukun ketemu sukun nggak bisa. Maka diberi harokat fathah. Nah, agar terbebas dari bertemu dua sukun. Makanya tandanya dengan apa? Sukun muqaddarah. Taib. Mana jawab syarat? Nah, ini ta'ummah, akan merata, sama. Ta'ummah fi'lun mudhari'un majzumun bisukunil muqaddari, dengan sukun muqaddarah. Kenapa? Li'annahu fi'lun mudha'af, karena dia fi'il mudha'af. Wa hurrika bil fathati, dan diberi harokat dengan fathah huruf terakhirnya ini. Kenapa? Mana'an liltiqa'i sakinain, karena mencegah li'iltiqa'i sakinain, bertemunya dua sukun. Baik. Nah, kita lanjutkan. Yang keenam, penjazm adalah kaifamah lil hali, untuk hal. Mislu, seperti kaifama tu'amilin nasa yu'amiluka, atau kaifama tu'amil an-nasa yu'amiluka. Bagaimanapun engkau bermuamalah dengan manusia, maka yu'amiluka, begitu pula mereka bermuamalah denganmu. Taib. Kita lihat i'rabnya. Kaifa itu ismu syartin mabniyun alal fathi fi mahalli nasbin halun. Ini kurang lam, fi mahalli nasbin halun, ya, karena hal itu adalah nasab. Ma sama harfun zaidatun mabniyun ala sukun la mahala lahu minal i'rab. Tu'amil atau tu'amili, kalau kita wasol, tu'amili itulah fi'lun mudhari'un majzumun bisukunil muqaddari, dengan sukun muqaddar. Kenapa? Karena sukunya tidak ditulis. Wa hurika bil kasrati, dan dia diberi harokat dengan kasroh, manaan li iltiqa'i sakinain, karena mencegah bertemunya dua sukun. Nah, ini sebabnya harokatnya tidak dohir, kok bukan sukun. Kenapa? Disebabkan ada harokat kasroh dalam rangka untuk mencegah bertemunya dua sukun, maka dikatakan dengan sukun muqaddarah. Taib. Mana jawab syaratnya? Yu'amiluka. Yu'amilu dari kata amala yu'amilu, fi'lun mudhari'un majzumun bihadfin nuni li'annahu ittasalat bihi wawul jama'ati. Taib. Nah, ini yang ke 6, ya. Nah, sekarang yang ketujuh, alat penjazm yang ketujuh adalah ayyu. Nah, ayyu ini mu'rab. Ya, isim syarat semuanya mabni kecuali ayyu, dia mu'rab. Bisa ayyu, bisa ayya, bisa ayyi. Nah, ayyu ini untuk semua yang ada di atas. Bisa artinya barang siapa, atau apa saja, atau kapanpun, dimanapun, bebas. Tergantung mudhof ilaihnya nanti. Tergantung mudhof ilaih. Kalau untuk berakal, ya berarti untuk man. Kalau mudhof ilaihnya tidak berakal, berarti ma dia maksudnya. Mislu contoh, ayyu rajulin yaf'al su'an yujzabih. Lelaki manapun atau manusia siapapun yang berbuat keburukan, yujzabi, maka dia dibalas dengannya. Nah, ayyu, karena ayyu ini adalah mu'rab, maka langsung di i'rab sesuai dengan kedudukannya. Ya, ayyu adalah mubtadaun marfu'un bidhammati li'annahu ismun mufrad. Ya, dia menduduki maknanya man. Kalau man baru mabni dia, fi mahali raf'in. Tapi kalau ayyu langsung mubtadaun marfu'. Rajulin mudhafun ilaih majrurun bil kasrati li'annahu ismun mufradun. Ini kurang hamzah, ismun mufradun. Yaf'al fi'lun mudhari'un majzumun bis sukuni li'annahu lam yattasil bihi syai'un. Yujza itu fi'lun mudhari'un majzumun bihadfi harfil illah, dengan dibang huruf illah. Kenapa? Li'annahu mu'talul akhir bil alifi, dengan alif. Taib. Kita lihat contoh yang kedua, masih ayu. Nah, sekarang dia menduduki mah.
Ya, sebagai maf'ul bi karena mudhof ilaihnya tidak berakal. Contoh, ayya khairin taf'alu ya'lamhullah. Kebaikan apapun yang kalian kerjakan, Allah mengetahuinya. Baik, kita lihat. Ayya, itu apa? Ayya maf'ulun bih mansubun bil fathati li'annahu ismun mufrad. Khairin mudhafun ilaih majrurun bil kasrati li'annahu ismun mufrad. Taf'alu, ini fi'il syaratnya. Fi'lun mudhari'un majzumun bihadfin nuni li'annahu ittasalat bihi wawul jama'ah. Mana jawab syaratnya? Ya'lam. Ya'lam fi'lun mudhari'un majzumun bisukun li'annahu lam yattasil bihi syai'. Ini adalah 8 alat-alat syarat yang menjazmkan dua fi'il. Kita lanjutkan catatan. Yang pertama, isim syarat atau nanti huruf syarat sama itu letaknya wajib berada di depan kalimat. Ya, isim syarat itu letaknya wajib berada di depan kalimat atau jumlah. Apapun kedudukannya, ya, sama seperti isim istifham. Ya, dalam bahasa Arab, isim syarat dan isim istifham itu letaknya wajib di depan jumlah. Nanti apakah dia sebagai mubtada, maka wajib di depan, atau maf'ul bi wajib dia di depan, atau dzaraf tadi, atau sebagai hal itu wajib di depan. Ya, sebagaimana contoh di atas. Di antara kedudukan yang wajib di depan adalah ini, isim syarat. Tapi yang kedua, fi'il syarat atau jawab syarat apabila bentuknya fi'il madhi, maka i'rabnya fi mahalli. Ya, fi'il syarat atau jawab syarat nanti apabila bentuknya fi'il madhi, maka i'rabnya fi mahalli. Ya, kalau jazm mudhari maka majzumun. Tapi kalau dia fi'ilnya fi'il madhi, fi mahalli jazm. Demikian pula apabila jawab syaratnya bentuknya jumlah ismiyah. Nanti jawab syarat ada bentuknya jumlah ismiyah. Nah, maka i'rabnya juga sama, yaitu apa? Dengan fi mahalli. Dan wajib bergandengan dengan huruf fa. Ya. Jawab syarat yang dia dari jumlah ismiyah itu wajib bergandengan dengan fa. Fa-nya robitatun li jawabi syarti, pengikat untuk jawab syarat. Baik. Karena alat syarat tidak bisa masuk ke jumlah ismiyah secara langsung, harus ada robitnya. Baik. Contoh, qala ta'ala man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Nah. Baik. Suratul An'am al-ayah as-sittuna wa mi'atin. Al-ayah as-sittuna wa mi'atin. Ayat ke-160. Taib. Man itu ismu syartin mabniyun ala sukun. Fi mahali raf'in mubtada'un. Nah, ini man karena mabni maka dia apa? Fi mahali raf'in mubtada'. Ja'a, ini fi'il syaratnya adalah fi'il madi, maka dia fi mahali jazm karena dia apa? Mabni. Ja'a fi'lun madin mabniyun alal fathi fi mahali jazmin fi'lu syarti, fi'il syarat. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa. Ya'udu ala man. Kembali ke man. Man ja'a bil hasanati itu al-jar wal majruru muta'alikun bi fi'lin ja'a. Falahu, ini jawabnya. Fa itu al-fa'u rabitatun li jawabi syarti. Mabniun al-fathi la mahala lahu minal i'rab karena dia huruf. Wala la harfu jarrin mabniun alal fathi. Wa dhamiruhu dhamirun muttasilun mabniun alad dhami fi mahali jarrin ismun majrur. Nah, wa shibhul jumlati minal jarri wal majrur fi mahali raf'in khobarun. Khobar muqaddam. Mana mubtadanya? Ini asyru.
Asyru mubtadaun marfuun bidhammati li'annahu ismun mufrad. Nah, wal jumlatul ismiyatu minal mubtada wal khobar, dari ini lahu asyru itu fi mahali jazm jawabu syarti, jawab syarat dari man. Jawabnya adalah jumlah ismiyah. Wal jumlah tani, dan dua jumlah minas syarti dari jumlah syarat, wa jawabihi, dan jawabnya tadi jumlah ismiyah adalah apa? Fi mahali rafin khobarun li mubtada iman. Khobar dari mubtada man. Man ja'a bil hasanah. Amsali mudhafun ilaih majrurun bil kasrati wa huwa mudhaf li'annahu apa? Jam'ut taksir. Wa dhamiruha dhamirun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahali jarrin mudhafun ilaih. Demikian yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.